Sobat Bintang Bangsa. Aku Fatur, kali ini aku mau wawancarain nih beberapa alumni anak dari Universitas Indonesia. Boleh dikenalin dulu dari kakak-kakaknya? Oke, halo Sobat Bintang Bangsa, aku Restu dari FISIP 2019. Hai teman-teman, aku Maya dari Vokasi Angkatan 2019. Oke, aku mau nanya nih beberapa pertanyaan. Boleh? Mungkin seputar Universitas Indonesia ya. Oke, apa tuh? Pertama, kenapa sih pilih kuliah di UI? Oke, mungkin kamu dulu. Karena deket ya dari rumah di Depok, jadi bisa mobile naik KRL. Oke, kalau aku juga sama. Ini kampus yang paling dekat dari rumahku. Jadi alasannya karena dekat ya. Iya, dan alhamdulillah rezekinya di sini. Benar. Boleh. Dulu masuk UI lewat jalur apa tuh kalau boleh tahu? Kalau aku jalur SNMPTN, kalau sekarang SNBP. Kalau aku jalur SIMAK gitu. Jadi masuknya sama, tes juga, tapi ini tes khusus dari pihak UI-nya. Terus boleh dong ceritain perjuangan kalian bisa keterima jadi mahasiswa UI itu gimana? Kalau aku karena lewat nilai rapot, jadi perjuangannya mungkin gak terlalu kelihatan ya, karena ditabung di sekolah gitu. Pakai nilai rapot. Pakai nilai rapot. Nah, mungkin ini aja nih yang sepertinya lebih sangat Lebih, berjuang, lebih kelihatan berjuang gitu Oh kan. gitu. Oke, kalau aku waktu itu persiapannya cukup intens ya. Of course ikut bimbel dulu sebelumnya. Preparationnya cukup banyak waktu itu. Selain bimbel belajar sendiri juga. Dan persiapannya sih setahun persiapan supaya benar-benar mateng. Dan waktu itu aku angkatan pertama yang ada esainya. Angkatan 2019 tuh ada esainya buat masuk SIMAK. Dan itu cukup challenging sih, karena kan kita belum pernah tahu ya esainya tentang apa, harus nulis apa gitu. Jadi waktu itu sempat practice juga buat nulis menggunakan EYD yang baik dan benar itu kayak gimana gitu sih aku. Kalau boleh tahu kalian berdua ini jurusan apa di UI? Oke, kalau aku ngambil jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Kalau aku jurusan komunikasi. Kenapa kalian tertarik untuk mengambil jurusan itu? Oke, kalau aku itu awal-awalnya kan melakukan riset ya. Aku mau masuk mana sih sebenarnya? Apa sih passion aku? Apa sih yang aku inginkan? Nah, terus kemudian aku membaca suatu artikel tentang jurusan aku, yaitu jurusan kesos kan. Terus artikel itu nyeritain tentang alumni yang udah sukses bahkan sebelum dia lulus gitu. Jadi dia berkesempatan kerja di UNICEF sebelum dia lulus. Dan aku tuh pengen kayak dia gitu. Tapi ya udah, sekarang aku di sini gitu. Kamunya gimana nih? Oke, kalau aku waktu itu sempat sama kayak Restu, research juga tentang jurusan yang aku mau. Dan juga pasti kan background checking ke diri aku sendiri ya. Aku waktu itu sempat ngikut beberapa tes sih dari psikolog, kayak kira-kira jurusan yang proper buat aku apa ya, sesuai dengan minat dan bakat aku. Dan setelah di research juga akhirnya aku ngambil jurusan komunikasi, karena kebetulan anaknya gak suka matematika, jadi senangnya langsung praktek aja gitu. Betul banget. Dan aku tuh menariknya di jurusan aku kan bersinggungan langsung sama masyarakat ya. Dan bener, aku kan gak suka matematika. Alhamdulillah cuma ketemu statistika, dan itu juga kita pakai aplikasi ya. Jadi gak ngitung sendiri gitu. Dan banyak praktiknya, ada praktikum. Jadi itu yang bikin aku suka di jurusan aku. Berarti udah sesuai passion ya? Insya Allah. Insya Allah doakan bekerja sesuai passion Dan menjadi manusia yang berguna ya. Betul. Kalau buat aku pribadi, aku sih suka ya, karena ternyata lingkungan di sini tuh sangat suportif, sangat gampang gitu untuk membuat teman baru. Terus ada kayak gitu buat belajar juga cukup kondusif. Dosen-dosennya juga menurut aku cukup mengencourage kita buat mengeksplor lagi ilmu-ilmu yang belum kita ketahui sebelumnya. Dan di sini tuh banyak wadah belajarnya sih yang aku suka. Dan kayak kalau misalnya baru pertama kali atau kita kurang gitu, ngerasa kurang sama diri kita sendiri, itu selalu ada change buat mendevelop diri buat jadi pribadi yang lebih baik lagi di ilmu yang kita suka gitu. Setuju, di sini lingkungannya sangat suportif, teman-temannya sangat-sangat enak gitu ya. Kalau misalnya kita mau UTS atau UAS, itu pasti belajar bareng nih. Benar. Kita nggak mungkin ninggalin satu sama lain. Kita butuh satu sama lain, makanya kita sering-sering belajar bareng. Nah itu sih enak banget di UI, lingkungan belajarnya. Kalau masalah ambis, seberapa ambis sih anak UI itu?
mungkin di sini tuh terkenal ya, ada beberapa fakultas yang ambis-ambis. Nah, fakultasku tuh terkenal dengan santai banget. Tapi kita ambis tetap belajar kalau mau ujian gitu. Tapi tuh temanku tetap ada sih yang ambis, dia ikutan mapres kayak gitu-gitu tetap ada. Cuma aku bagian dari yang santuinya itu. Aku juga sama sih, aku juga bagian dari yang santuinya itu karena kebetulan kayak fakultas cukup mempengaruhi ya. Gitu. Tapi memang untuk aku pribadi mungkin aku dikenal cukup ambis sama teman-teman aku. Tapi bukan ambis yang dalam artian kayak nginjak teman atau segala hal negatif lainnya. Menurut aku lingkungan di UI ini cukup kondusif untuk belajar sehingga aku tuh curious dan juga pengen mendapatkan ilmu tuh secara utuh. Jadi kayak duduk di kelas tuh selalu di paling depan gitu, kayak sebisa mungkin gak pernah absen dari kelas. Itu tuh karena pure emang suka sama materi kuliahnya dan suka sama lingkungannya. Jadi secara gak langsung membentuk aku buat kayak seneng belajar gitu ya. Gitu deh. Anak UI itu pernah nyontek gak sih? Kalau dari kalian ya, maksud ujian atau tugas? Jawabnya jujur atau gimana nih? Jujur aja nih. Oke. Karena kita angkatan COVID ya, jadi aku merasakan ujian secara offline itu cuma di semester 1. Dan saat itu nggak ada yang nyontek di jurusan aku karena pengawasnya sangat ketat. Dan materinya itu susah. Karena kalau ilmu sosial kan dia gak bisa dicontek ya, benar-benar harus dari pemikiran sendiri. Bukan eksak yang hitung-hitungan. Bukan. Jadi ya udah, kita pasrah aja dapat soal kayak apa. Dosen kita banyak di kelas yang mengawasi, ya udah. Jadi nggak ada yang nyontek. Karena kalau aku ujiannya praktek kali ya, jadi bentuknya juga biasanya output project, jadi nggak bisa nyontek juga gitu. Dan kebetulan kan kalau di UI ini kalau misalnya ketahuan nyontek tuh konsekuensinya di DO ya, gitu. Jadi emang nggak tertarik buat nyontek dan bukan tugas yang bisa dicontek, sama sih kayak Restu. Terus kalau dari kalian nih, pernah ada yang titip absen nggak? Oh jelas, nggak ada lah. Yakin nih? Iya beneran. Jadi jurusanku itu nggak pernah ada yang titip absen. Bahkan mau titip absen aja bingung gitu celahnya gimana gitu. Kan mungkin itu legend doang kali ya, mitos. Karena di jurusanku tuh nggak ada. Mungkin di jurusan kamu gimana? Kalau di jurusan aku sih ada yang titip absen, tapi nggak, itu pun titip absen karena harus ngerjain tugas lain gitu. Jadi karena tadi tugasnya tuh bentuknya project, kadang kayak agak susah nih nyesuaiin waktunya. Jadi titip absen buat ngerjain tugas yang lain. Tapi kalau aku pribadi nggak pernah titip absen sih. Kayak bahkan aku inget beberapa kali aku nggak bukan tipikal yang suka bolos atau cabut kayak gitu. Paling karena sakit. Berarti termasuk rajin ya masuk kelas ya. Ya karena tadi Insya Allah senang belajar. Oke, jadi selama menjadi mahasiswa UI ini, kalian pernah ikut kegiatan apa aja nih? Kayak volunteer atau organisasi atau semacamnya? Oke, kalau aku dari maba itu udah dijeblosin ikut lomba. Lombanya adalah bidang yang belum pernah aku sentuh sebelumnya, yaitu lomba bikin poster. Jadi di situ aku mulai belajar desain dari nol, cuma pakai Canva, cuma ya iseng-iseng tapi menang. Gitu kan, alhamdulillah. Dan itu yang bikin aku kemudian saat join organisasi, join volunteer, daftarnya di bagian desain. Dan sampai sekarang aku juga kerja di bidang kreatif sih. Jadi ya itu terus ngikut gitu. Kalau aku aktif di kepanitiaan atau organisasi gitu sih, soalnya emang seneng mingle atau kayak ngobrol sama orang-orang, terus seneng coba hal baru juga, dan paling sering ikutnya di bagian pengabdian masyarakat sih so far, karena rasanya ada nilai lebih lah yang bisa aku pelajarin di situ. Kalau menurut kalian nih, kira-kira salah nggak sih kalau kita jadi mahasiswa kupu-kupu? Kalau menurut aku pribadi itu sebenarnya enggak ada yang salah dalam memutuskan sesuatu ya, karena itu hidup kalian gitu, hidupnya mereka. Jujur aku punya teman yang benar-benar kupu-kupu. Bahkan dulu tuh sempat disinggung lah sama teman-teman yang emang aktif kalau ada project angkatan mereka paling capek gitu kan. Terus kan ngelihat mahasiswa kupu-kupu kan kayak enak banget tuh, pulang kelas langsung pulang gitu kan, keluar kelas.
ya itu challenge sih. Mungkin di merekanya juga yang kupu-kupu ini punya beban tersendiri, tapi juga ada juga yang ya cuek aja gitu. Tapi menurutku it's okay gitu kan. Untuk di dunia kerja yang dibutuhkan kan skill ya. Mungkin dia juga pulang kuliah tuh mau ada ikut bootcamp, pelatihan gitu-gitu kan, kita nggak ada yang tahu. Dan siapa tahu masa depannya juga dia tetap sukses gitu kayak yang lain. Ya, Bener, aku personally juga nggak masalah sih dengan yang kupu-kupu itu, asal pulang tuh menurut aku ada aktivitas yang oke. Aku juga kalau misalnya lagi nggak banyak ikut kepanitiaan atau organisasi, kuliah pulang aja sih. Karena bukan preferensinya anak nongkrong sih ya. Jadi emang senangnya di rumah aja. Ada nggak sih mahasiswa UI yang sambil kerja di sela-sela perkuliahan itu? Oh banyak. Termasuk aku ada freelance sedikit gitu ya di akhir-akhir semester gitu. Terus juga di sini kan ada itu loh apa namanya? Wirada, namanya Wirada. Jadi magang anak-anak UI, magangnya juga di UI dan itu dibayar. Teman-teman aku pada ikut, aku enggak. Kayak lumayan ya, soalnya kayak jaga perpus, jaga klinik Makara dan lain-lain, administrasi bantu-bantu gitu. Itu juga lumayan sih. Dan aku juga kok ikut bantu-bantu dosen jadi responden atau jadi moderator gitu-gitu, juga dapat bayaran yang lumayan ya buat uang jajan. Nggak masalah kok kuliah sambil kerja. Jadi lumayan ya buat tambah-tambah. Lumayan banget. Lumayan. Itu susah masuk UI atau proses skripsi? Coba kamu dulu. Kalau aku karena nggak pakai skripsi, jadi menurut aku lebih susah pas masuknya ya. Kalau misalnya masuk UI itu mungkin preparationnya buat ngadepin tesnya. Tapi kalau misalnya untuk lulus dari UI-nya, dari itu skripsi atau TKA, itu tuh lebih susah buat melawan diri sendiri karena rasanya males kan. Biasanya udah pada magang, udah pada punya kesibukan sendiri. Jadi buat ngumpulin niat ngerjain itu tuh kayak agak challenging gitu. Nah, kalau aku beda nih dari Maya. Jadi aku lebih susah keluar nih. Karena di proses skripsi itu benar-benar menguji kesabaran, menguji ya kita banyak-banyak bersabar, konsisten, gak boleh males. Dan waktu itu aku sempat terhambat ya, tertunda 1 semester. Karena memang gak bisa dipaksakan untuk lulus gitu. Karena penelitianku kualitatif harus punya proses yang panjang, kayak gitu. Jadi beda-beda ya setiap orang ya. Benar, beda-beda. Oke. Terus kalau menurut kalian tantangan terbesar selama kuliah di UI itu apa? Selama menjadi mahasiswa UI, tantangan terbesar. Paling ekspektasi orang itu tinggi banget sama kita gitu. Jadi setelah lulus pasti langsung ditanya kerja di mana gitu. Terus gajimu berapa? Yang kayak gitu-gitulah. Kayak kamu udah punya pencapaian apa? Mahasiswa UI kok misalnya nih kita belum mencapai apa-apa, pasti dibanding-bandingin. Kayak ini teman kamu lulusan UI juga tapi dia udah kerja di luar negeri gitu misalnya. Ya mungkin itu sih, kita harus punya konsep diri yang kuat dulu. Harus percaya diri dan percayalah, semua ada waktunya. Kalau buat aku nggak ada sih. Aku cukup enjoy buat kuliah di UI ini. Nggak ada, maksudnya ekspektasi orang itu kan ya memang sebuah challenge tersendiri, tapi aku nggak memikirkan hal itu. Jadi menurut aku nggak ada susahnya dan aku full enjoy kuliah di sini. Dari kalian ada nggak pesan-pesan buat adik-adik kalian nih yang sedang berjuang untuk menjadi mahasiswa UI juga? Oke, aku dulu kali ya. Boleh. Untuk teman-teman yang mau masuk UI, pastikan kalian research dulu jurusan yang mau dimasukin apa, jurusan yang mau dipilih apa, dan juga kalian di UI tuh mau ngapain gitu. Jadi akan lebih baik kalau misalnya sudah terkonsep dari awal dan gak salah pilih jurusan. Karena sayang banget kalau misalnya udah masuk UI, salah jurusan. Jadi kalian make sure dulu kalian maunya apa. Jangan ikutin kata orang atau jangan ngikutin teman-teman kalian, karena percayalah di sini bikin teman tuh cukup mudah. Jadi kalian nggak perlu untuk terpaku dengan satu orang. Yang penting kalian suka dengan jurusannya, dan setelah masuk kalian mau ngapain nih, kira-kira apa aja yang mau dicapai. Akan lebih bagus kalau misalnya kalian udah punya hal-hal atau goals yang mau dicapai ketika kuliah di sini, supaya source-nya itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Kalau kamu apa? Kalau aku pesan-pesan untuk adik-adik di luar sana, kalian harus percaya diri ya sama kemampuan kalian dan dibarengi dengan usaha dan juga doa. Pokoknya
perbaiki hubungan kalian dengan orang tua, dengan teman-teman, terus dengan Tuhan. Itu yang paling utama ya, perbaiki hubungan sama semuanya. Jangan lupa juga belajar setiap hari, latihan soal itu penting. Kalau kalian membutuhkan bantuan juga bisa banget untuk ikut bimbingan belajar dimanapun itu. Dan jangan khawatir tentang pergaulan di UI, kayak takut nih nggak dapet teman, takut nih mereka pergaulannya udah high class banget. Enggak kok, anak-anak di sini tuh bener-bener yang humble. Terus banyak juga orang-orang yang ya biasa aja ya kayak kita gitu loh. Gitu, jadi gak usah takut atau ekspektasi kamu tuh terlalu tinggi terhadap UI yang bikin kamu makin down gitu. Jadi percayalah, kamu pasti bisa jadi mahasiswa UI. Jadi itu ya teman-teman, pesan-pesan yang dari kakak-kakak kalian yang alumni dari mahasiswa UI. Mungkin itu aja dari kita. Sampai ketemu di konten berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.